Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin seorang pemimpin itu jadi hebat? Nah, hari ini kita akan coba bedah jawabannya dengan mengambil beberapa pelajaran menarik dari koleksi historis profil kepemimpinan. Oke, kita mulai dari ide utamanya ya. Buang jauh-jauh deh pikiran soal satu formula kepemimpinan. Itu nggak ada. Ternyata, pemimpin-pemimpin terhebat itu seringnya bukan yang paling jenius. Tapi mereka yang paling jago menyeimbangkan dua hal yang kesannya berlawanan. Pragmatisme dan prinsip. Coba deh kita lihat para pendiri Amerika. Kepemimpinan mereka tuh bukan satu gaya aja, tapi kayak tim dengan kekuatan yang beda-beda. Washington bawa integritas, Adams bawa semangat, Jefferson dengan kecerdasannya, dan Franklin dengan pragmatismenya. Dan kuncinya, ternyata semuanya itu dibutuhin. Nah, disinilah letak konflik utamanya yang dihadapi setiap pemimpin. Kapan harus pegang prinsip kuat-kuat, dan kapan harus berkompromi demi hasil. Menemukan keseimbangan di antara keduanya ini sering banget jadi penentu antara sukses dan gagal. Kita ambil contoh George Washington. Di awal perang, dia itu kayak terjebak sama prinsipnya sendiri. Dia yakin banget perang bisa dimenangkan cuma dengan satu pertempuran besar yang menentukan. Sayangnya, keyakinan itu ternyata dibangun di atas asumsi yang salah. Dan hasilnya, bencana. Keyakinannya itu malah jadi bumerang. Tentara Inggris benar-benar memorak-porandakan pasukannya di seluruh New York. Tiba-tiba, strategi pertempuran tunggal yang hebat itu cuma kelihatan kayak ilusi yang sangat berbahaya. Bisa bayangin nggak, di momen krisis itu, pas dia lihat pasukannya kabur tanpa nembak sekalipun, hancur banget pasti. Keyakinan dia soal strategi awalnya itu runtuh seketika di depan matanya. Nah, justru di titik terendahnya itulah, krisis ini maksa dia buat berubah. Dia buang prinsipnya yang kaku itu, dan beralih ke pendekatan yang baru yang jauh lebih pragmatis. Tujuannya bukan lagi menang keren-kerenan, tapi gimana caranya bertahan hidup dan bikin musuh capek. Dan ternyata, dilema yang dialami Washington ini bukan cuma sekali kejadian loh. Pola yang sama ini terus aja muncul sepanjang sejarah, terutama pas para pemimpin berhadapan dengan krisis nasional. Contoh paling jelasnya mungkin pas depresi besar. Di satu kubu ada Herbert Hoover, pemimpin yang kaku banget sama prinsipnya. Di kubu lain ada FDR, yang malah santai aja dengan apa yang dia sebut kekacauan eksperimen. Hoover terikat aturan lama, Roosevelt berani coba apa aja. Kekakuan Hoover ini juga bikin dia kelihatan nggak punya empati sama sekali. Komentarnya yang terkenal soal orang yang beralih profesi jadi penjual apel ini, wah itu bikin dia kelihatan jauh banget dari penderitaan rakyat. Komentar kayak gitulah yang bikin citranya anjlok. Nah, kegagalan Hoover ini nunjukin satu hal penting, kepemimpinan itu bukan cuma soal strategi doang, ada sisi lain yang kadang jauh lebih kuat, koneksi emosional. Dan mungkin gak ada yang lebih mewakili ini selain Robert F. Kennedy di akhir masa hidupnya. Dia berhasil mengubah lukanya sendiri jadi empati yang luar biasa, yang bikin dia bisa nyambung sama orang-orang dengan cara yang jarang banget bisa dilakuin politisi lain. Rasa sedihnya itu justru membuka matanya buat melihat penderitaan orang lain. Semua ini jadi bikin kita mikir kan, kok bisa orang yang sama jago banget di satu situasi, tapi gagal total di situasi lain? Nah, jawabannya ada di dua wajah kepemimpinan yang beda banget. Gini deh, gampangnya para psikolog itu ngeliat ada dua fungsi utama pemimpin. Pertama, spesialis tugas. Ini orang yang fokusnya dorong tim buat capai target. Kedua, spesialis proses, yang tugasnya jaga tim tetap kompak dan harmonis. Dan yang menarik, jarang banget ada orang yang bisa jago di kedua peran ini sekaligus. Nah, untuk lihat contoh nyatanya, karir Eisenhower ini pas banget. Dia nunjukin gimana seorang pemimpin bisa jago banget di satu gaya, tapi keteteran pas situasinya nuntut gaya yang lain. Waktu jadi jenderal perang, misinya kan jelas. Jadi Eisenhower ini jadi pemimpin tugas yang top banget. Tapi begitu jadi presiden, di mana dia harus menjaga harmoni, dia jadi pemimpin proses yang agak ragu-ragu. Terutama pas berhadapan sama isu rasial yang genting. Dan disinilah letak ironinya. Kekuatan terbesarnya pas perang, yaitu kemampuan bangun konsensus, malah jadi kelemahan terbesarnya pas jadi presiden. Negaranya butuh seorang pejuang moral di isu hak sipil, tapi dia malah kejebak di gayanya yang lama. Situasinya udah ganti, tapi pemimpinnya belum. Ini nih yang namanya paradoks kepemimpinan. Sifat yang bikin pemimpin itu sempurna di satu waktu, bisa jadi bikin dia salah total di waktu berikutnya. Jadi pemimpin yang pas buat kemarin, belum tentu pas buat hari ini. Jadi,
Intinya, kepemimpinan itu bukan resep masakan, tapi lebih kayak kotak perkakas. Pragmatisme, prinsip, empati, fokus ke tugas, semuanya itu alat. Pemimpin hebat itu bukan yang punya satu alat favorit, tapi yang tahu kapan harus pakai palu dan kapan harus pakai obeng. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau nggak ada resep pasti buat jadi pemimpin hebat, terus gimana dong cara kita milih orang yang mau kita ikuti? Mungkin jawabannya bukan nyari sosok yang sempurna, tapi coba pahami dulu. Momen kita sekarang ini butuhnya pemimpin yang kayak gimana.